Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu malam Jumat, kajian kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah seputar dalil-dalil dasar-dasar amaliyah dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Di perjumpaan yang terakhir kita masuk pada pembahasan yang sangat-sangat penting benar, yang mana ulun ingatkan dicetakan kitab yang pian ikuti bab ini pindahnya Talun Cati, sedangkan di kitab cetakan Tarim Hadramut yang ulun ikuti ada bab ini, yang mana bab ini bab seputaran bagaimanakah status iman kedua orang tua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bab yang penting benar, yang termasuk bagian dari keyakinan akidah kita kaum tuha ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa jar ulun penting benar bab ini? Karena di luar sana ada seruan-seruan, ada penyampaian-penyampaian yang singkat cerita menyampaikan kedua orang tua Nabi itu kada selamat di akhirat. Ada seruan dakwah papadahan oleh kelompok tertentu nang getol, bahkan di mimbar-mimbar di pengajian mereka menyampaikan kedua orang tua Nabi itu kada selamat. Artinya di akhirat kena kada masuk surga, singkatnya. Abah Nabi Sayyiduna Abdullah, ibu Nabi Siti Aminah, kedua orang tua Nabi ini kada selamat, ujar buhannya. Bahkan ini disebarkan di pengajian-pengajian umum mereka yang dihadiri orang awam. Bahkan lagi mereka itu menyampaikan seakan-akan lengkap dengan dalil. Ada riwayat sahihnya jarbuhannya. Ada haditsnya bahwa abah Nabi itu di neraka. Ada haditsnya bahwa mama Nabi itu kada diizinkan Allah Ta'ala Nabi menziarahinya, kada diizinkan memintakan ampun gesan mama sidin. Artinya kada selamat mama Nabi itu di akhirat. Mereka tuh pakai dalil juga kadang menyampaikan papadahan yang kada bujur ini. Amun kita kaum tua ahlu sunnah wal jamaah kada mengerti, kada tahu cara membantahnya, kada mengerti kayak apa menjelaskan dasar keyakinan kita abah dan mama Nabi selamat di akhirat, bisa bingung kita mendengar ceramah kayak itu. Nah, ini halaman yang kadeda dicetakan Hanyar Wadapian, ada dicetakan ulun, membahas seputar status iman abah dan mama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kayak ini,
Ketika mana? Ini ulun beri gambaran lawan biang. Ada misal non muslim, orang kada beriman, tertarik hendak masuk Islam. Tertarik sudah hendak masuk Islamnya. Lalu sebelum ia masuk Islam dipelajarinya kabalujuran atau kada disengaja Islam yang ia pelajari sudut pandangnya kaum ekstrim tadi. Sudut pandang bahwasanya abah Nabi, mama Nabi itu di neraka. Sedangkan ini non muslim hendak mualaf dapat inya pelajaran abah Nabi, mama Nabi di neraka. Bisa jadi dan berkemungkinan besar orang non muslim ini kena berkesimpulan kayak paku hendak masuk Islam, Rasul buhannya aja kada kawak menyelamatkan kuitannya, apalagi aku. Akhirnya bisa jadi batal masuk Islam. Artinya Muhammad itu kada mampu menyelamatkan abahnya, kada mampu menyelamatkan mamanya. Kalau kada mampu, berarti kada harap. Orang terdekat saja kada kawa diselamatkan. Artinya Muhammad itu terlahir dari rahim orang yang menyekutukan Allah. Artinya Muhammad itu terlahir dari seorang abah nang mati kafir. Wah, kalau kayak itu kada harap Muhammad bapakku masuk Islam. Lebih baik tetap di agamaku sebelumnya. Yang mamanya wanita suci, paham biar maksudnya. Bersih, selamat. Sang juru penyelamat nang anak. Ini Muhammad abahnya aja kada selamat, mamanya kada selamat. Kayak aku masuk Islam dia. Kayak apa pian menjawab? Makanya ini bahaya benar kalau kada dikupas seputar tentang kayak apa status iman abah dan mama Nabi. Wa qad dhahaba katsirun min hufadhil muhadditsin ila anna Allah Ta'ala ahya lahu abawaihi fa amana bihi. Wastadallu bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala ila al-hujun kaiban hazinan fa aqama bihi ma syaa rabbu azza wa jalla thumma raja'a masruran. Wa qala sa'at rabbi azza wa jalla fa hiya li ummi fa amanat bi thumma raddaha. Akhrajahu Ibnu Syahin wal Khatib al-Baghdadi fi Sabiq wal Lahiq wa Daruqutni wa Ibnu Asakir fi Gharaib Malik. Nah, ini dengarkan. Para ulama-ulama hadis mereka berpendapat dan berpegang bahwasanya Allah Ta'ala pernah menghidupkan kedua orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dihidupkan beriman kepada Nabi, kemudian diwafatkan lagi. Ada dalil bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tua, sedangkan kedua orang tua Sidin sudah meninggal di kubur, ada riwayat menyebut Nabi itu pernah memohon kepada Allah agar dihidupkan lagi kuitan Sidin. Keluar dari kubur, bangkit, hidup, lalu bersyahadat di hadapan Nabi sebagai pengukuhan bahwa wafat dalam keadaan beriman. Setelah bersaksi bersyahadat diwafatkan lagi oleh Allah Ta'ala. Sebagian besar ulama hadis berkeyakinan demikian. Apa dalilnya? Ada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah turun ke daerah Hujun, tempat pemakaman kuitan Nabi. Nabi turun ke situ kaiban hazinan, dalam keadaan sedih. Nabi berelang atau berziarah ke situ. Fa aqama bihi ma syaa Rabbu azza wajal. Kemudian Nabi beranai, berdiam lawas di Hujun, lawas benar berdiam di situ, berjam-jam. Thumma raja'a masruran. Lalu ketika bulik dari Siti Aisyah,
Nabi nang ketika tulak tadi sedih, berjam-jam di hujun, bulik pulang ke rumah dalam keadaan masrur, gembira. Paham gak biar? Nabi ketika tulak sedih, jarah ke kuburan goitan. Berjam-jam di situ jar Siti Aisyah, ketika bulik gembira, himong, senang. Waqala, dan Nabi berucap, sa'altu Rabbi azza wajal, aku meminta kepada Allah, fa'ahya li ummi fa'amanat bi. Kemudian Allah hidupkan ibuku, kemudian ibuku pun yaitu Siti Aminah beriman kepadaku. Tsumma raddaha, kemudian Allah bulikakan lagi meninggal ibuku tadi di hujun makam ibu Nabi. Nah, ini ada riwayatnya, ada haditsnya. Meskipun sudut pandang ilmu hadits melalui periwayatan dan sebagainya, sebagian mengatakan dhaif, lemah. Tapi ada riwayat semacam ini, dan ini lebih sinkron daripada pian mati dalam keyakinan mama Nabi di neraka. Kalau ada dalil meskipun dari segi sanad itu lemah, pakai ini supaya menyelamatkan keyakinan kita terhadap rahim yang mengeluarkan manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Ibnu Syahid wal Khatib al-Baghdadi. Ibnu Syahid yang mengeluarkan hadis ini dan Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab Sabiq Lahik. Begitu pula Imam Daruqutni dan Ibn Asakir fi Gharaib Malik. Wa awrada as-Suhaili fi Rawdul Unuf. Imam Suhaili meriwayatkan dalam kitab Ar-Rawdul Unuf an Aisyah radhiyallahu anha, dari riwayat Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu an yuhyiya abawaihi fa'ahyahuma lahu fa'amana bihi thumma amatahuma. Ujar Siti Aisyah, Rasulullah itu pernah meminta kepada Allah agar dihidupkan lagi kedua orang tua Sidin. Kemudian dihidupkanlah oleh Allah sehingga keduanya beriman kepada Nabi, dan setelah beriman, artinya syaratnya bersyahadat di hadapan Nabi, Allah wafatkan kembali keduanya. Dan hadits yang disebut ini wa in kana dha'ifan min jihati sina'atil hadithiyah, walaupun itu dari segi ilmu hadis, ilmu riwayat, sudut pandang ilmu riwayat ini sanadnya lemah, lakinnahu sahha inda ba'di ahlil haqiqah. Hadits ini sahih dan sudah diketahui oleh mereka ulama-ulama dan salihin yang menggapai derajat hakikah, yang artinya kada bertopang lagi melalui sanad keilmuan mereka, tapi antarikin kasfin, antariki kasfin, melalui ilmu yang di luar dari pembahasan masalah sanad lagi. Ulama-ulama hakikat meyakini ini sahih karena dibukakan oleh Allah Ta'ala, entah melalui hijab yang diangkat dan sebagainya. Kama asyara ilahi ba'duhum biqaulihi, sebagaimana sebagian ulama mengisyaratkan dalam gubahan syair, ayqantu anna aban nabi wa ummahu ahyahuma rabbul karimu bari. Aku meyakini, jar dalam syair, sesungguhnya abah nabi dan ibu nabi dihidupkan oleh Allah Ta'ala yang maha dermawan, yang maha mencipta. Hatta lahu syahida bisirki risalatin haqqan wa tilka karamatul mukhtari. Sehingga setelah dihidupkan, abah dan mama Nabi bersaksi akan risalah yang dibawa Nabi, dan itu merupakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah. Hadzal hadits wa man yaqulu bi dhafihi fa wadha'ifu 'anil haqiqati 'ari. Meskipun hadits ini dikatakan oleh seseorang atau dikatakan sebagian orang lemah sanadnya, sesungguhnya yang berkata lemah sanad tadi, lemah orang tersebut dari hakikat keaslian. Sekarang kayak ini, salah satu sebab hadis itu dikatakan lemah karena narator atau rawinya orangnya kurang bisa dipercaya. Ulun beri contoh ini. Ulun berucap kepada seseorang, sebut aja namanya Anto. Ulun berpandir di hadapan Anto.
Wahai anto jar ulun, sesungguhnya ulun manungkari tanah yang lokasinya di Murung Pudak. Lokasinya jalan sekian, ukuran tanahnya sekian. Ulun sampaikan kepada siapa? Anto. Artinya Anto menerima informasi dari ulun bahwa ulun menukar sebidang tanah di Murung Pudak, jumlahnya sekian, luasnya, dan ulun bayari sekian. Anto kemudian menyampaikan kepada Rudi. Rudi ini kada mendengar langsung dari ulun, tapi mendengar dari siapa? Anto. Anto berkisah pada Rudi. Rudi, Habib Hasan nukar sebidang tanah di Murung Pudak, luasnya sekian, harga sekian. Oke. Rudi menyampaikan kepada Tony pulang. Jadi ada 3 orang, Anto, Rudi, Tony. Rudi mengisahkan riwayat dari Anto, Anto dari ulun langsung. Ujar Rudi kepada Tony, wahai Tony, Habib Hasan nukar sebidang tanah di Murung Pudak, luasnya sekian, harganya sekian. Kemudian Tony berkisah kepada Pian. Pian yang mendengar dari Tony. Kawalah Pian percaya ucapan Tony. Kawa kada? Tergantung kayak apa karakteristik Tony ini. Katuju bakar ramput kada? Amun Tony ini di tengah masyarakat terkenal atau sudah ketahuan pernah berdusta inya lawan kawanannya, menyampaikan berita yang ada bujur. Pian dapat kabar dari Tony dari Rudi dari Anto langsung dari ulun. Dalam sudut pandang ilmu hadis, papadahan dari si Tony tadi kepada Pian itu lemah, dhaif. Kenapa? Karena si Tony ini pernah berdusta di hari yang lain. Tony ini di masyarakat kada menjaga kepercayaan orang, kada menjaga tingkah laku, sehingga otomatis kepercayaan kepada Tony kada kawa maksimal kita, karena pernah berdusta. Ada catatan track record inya itu pernah bakar ramput, walau bisa jadi dalam penyampaian ini inya kada bakar ramput, tapi di lain tempat pernah bakar ramput, dikenal. Penyampaian Tony itu lemah, dhaif langsung. Tapi apakah kemudian yang disampaikan Tony itu kada bujur? Belum tentu. Nah ini ilmu hadis, pahamlah Bian. Tony tadi karena inya kada menjaga diri, dalam arti bahasa Arab itu orangnya wahin, lemah, ghairu thiqah, kada kawa dipercaya, gara-gara inya kada menjaga nama baiknya seorang. Maka penyampaian si Tony tadi, Habib Hasan nukar sebidang tanah di Murung Pudak, luasnya sekian, harganya sekian. Pian yang terakhir menerima info, kada kawa mengikuti pandiran Tony. Kenapa kada kawa? Tony-nya sendiri majruh dalam ilmu hadis. Orang ini majruh, ada aib, ada hal yang membuat kita kada kawa lagi mengikuti 100% pandirannya. Pernah tercatat berdusta, atau pernah inya kada menjaga penampilan atau muruah kehormatannya, sehingga lemahlah penyampaian Tony. Tapi apakah berdusta Tony tadi dalam hal menyampaikan ulun nukar tanah? Kada berdusta. Tony meriwayatkan dari Rudi tadi. Rudi pulang, setelah diteliti, Rudi pun ada aib, pernah berdusta juanya. Ibarat minimal mengukur ayam, sekali ayam berparak kada barinya, tangan kosong wara, berdusta lawan binatang. Ulama hadis saking ketatnya yang kayak ini pun kada kawa dipakai lagi pandirannya. Lemah. Tapi apakah Rudi tadi, walau dari segi ilmu hadis inya itu lemah penyampaiannya, berita apapun dari mulut Rudi itu lemah, tapi dalam hal ini nya berdusta kada? Rudi pulang dapat dari si Anto dapat dari ulun, yang seandainya dikonfirmasi ke ulun, memang kayak itu ulun ucap di ulun, meskipun pian kada kawa memegang pandiran Tony yang jadi ujung tombak penyampaian sampai ke telinga pian. Tapi ketika pian konfirmasi ke ulun, sahih berita itu. Tapi dari segi sanad penyampaian ke telinga pian tadi lemah hadisnya. Nah kayak itu juga hadis lemah itu.
kada seberataan hadis dhaif, kemudian ini bukan ucapan Nabi. Belum tentu, bisa jadi bujur ucapan Nabi. Hanya saja narator, penyampai atau rantai silsilah riwayatnya tadi ada orang nang kada kawa diikuti karena ada rekam jejak kada baik hidupnya. Tapi bisa jadi dalam beberapa riwayat tertentu bujur penyampaiannya, kada berdusta. Nah, paham nggak pian? Dari sudut pandang ilmu hadis, hadis tentang Nabi meminta pada Allah menghidupkan kuitan sidin lemah. Ya, karena mungkin anfulan riwayat ini melalui orang-orang yang tadi track record hidupnya pernah bakar rambut. Tapi bisa jadi riwayat ini yang mengisahkan tentang abah Nabi, mama Nabi dihidupkan, itu bujur benar adanya. Nabi menyampaikan demikian. Tapi dari sudut pandang ilmu hadis memang lemah. Karena mungkin tali rantai penyambung beritanya itu tadi ada aibnya, majruh. Nah, paham nggak biar? Sehingga apa maksud ulun? Belum tentu sesuatu yang dhaif itu bukan ucapan Nabi. Lemahnya dari segi rantai narator berita aja. Apalagi bab tentang menghidupkan kuitan Nabi. Walau dari segi sanad narator itu lemah. Mata rantai berita hadis ini lemah. Tapi ulama-ulama yang sampai derajat kasyaf. Nah, ini kita pulang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mana ulama hakikat, ulama yang jauh dari hawa nafsu, jauh dari yang haram, bahkan terbukti melakukan khawarikul adah, wali-wali gutub, imam-imam besar, ulama bahari, bahkan sekelas yang ilmiah pun Imam Sayuti meyakini kuitan Nabi itu dihidupkan, maka kita taslim menerima. Walau dari segi sanad itu dhaif, tapi kalau sudah yang berbicara, mereka yang menggapai dunia yang kadang kalau kita jangkau, hal-hal yang terkadang mereka tuh bermimpi langsung berjumpa Nabi untuk konfirmasi, maka kita terima memang abah dan mama Nabi dihidupkan lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, paham lebih yang di sini. Memang hal yang kayak ini kalau dijelaskan lawan bebuhan yang anti maulid, anti burdah, wah kada terima. Kalau baik-baik jadinya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Hadzal hadits wa man yaqulu bi dhafihi fa huwa dhaif 'anil haqiqati ari. Siapa orang yang mengatakan hadis kuitan Nabi dihidupkan kemudian beriman ini hadis lemah, sesungguhnya orang tersebut yang lemah, bukan hadisnya. Orangnya yang berkata lemah itu lemah. Lemah dalam apa? Lemah dalam hal mengetahui bagaimana meneliti satu kebenaran. Ulama-ulama besar kita yang jauh daripada syahwat nafsu, bukan cuma yang haram, yang makruh mereka tinggalkan. Mereka yakin, dan mereka itu jangan ditanya mimpi Nabi, bahkan ijtama'a bin Nabi yaqadhah, bertemu Nabi di alam nyata, dan itu benar ada dalilnya. Kada sekali dua, bukan kelas teri kayak kita yang meneliti masih melalui patokan sanad. Dalam hal yang sangat urgen diketahui kayak ini, mereka yakin hadis ini benar adanya walau dari segi sanad dhaif. Nah, ini sebetulnya masalah bagaimana menganalisa status keimanan abah dan mama Nabi. Pahami dulu masalah dhaif tadi. Yang dhaif bukan pandiran ulunnya, tapi mata rantai penyampai berita. Anto, Rudi, Tony, lalu kepian. Gara-gara Tony pernah berdusta di bab yang lain, gara-gara Rudi pernah mengukur ayam tapi kada dimakani, tangan kosong wara. Akhirnya berita yang tersampaikan kepada Pian selaku mendengar langsung daripada mulut ujung tombak yaitu Tony lemah dalam sudut pandang Pian. Boleh Pian percaya, boleh kada. Tapi ketika Pian konfirmasi ke ulun, jurun bujur ulun bucap itu, maka jangan lagi dibahas masalah sanad tadi. Bujur ada. Nah, mereka ulama hakikat tadi jangan ditanya perjumpaan lawan Nabi melalui mimpi dan sebagainya. Tahu mereka bahwa ini bujur adanya. Walau dari segi sanad ilmu modern, analisa ilmiah sanad dhaif lemah. Gara-gara fulan penyampai hadisnya begini. Tapi ternyata hakikatnya benar adanya Nabi menceritakan demikian. Abah Nabi dan mama Nabi dihidupkan. Kalau ada yang membantah, kada mungkin, hal mustahil Nabi menghidupkan orang mati. Bahlul, mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu apa salah satunya? Menghidupkan orang mati, Bahlul. Kada percaya ikanlah masalah mukjizatnya itu.
Kalau ikam memang beriman, hal-hal khawarikul adat, hal yang di luar daripada kejadian normal, terkadang Allah jadikan kepada para nabi. Urusan menghidupkan orang mati jadi hidup, di sudut pandang qudratullah, kemampuan Allah, itu kan ada apa-apanya. Nabi Isa aja menghidupkan orang yang sudah mati, mukjizat sidin. Lebih afdal Nabi Isa kan Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi Sayyidul Anbiya, pimpinan para nabi? Nabi Isa kan Nabi Muhammad. Nabi Isa aja menghidupkan orang mati yang bukan abah sidin, karena sidin kan bisa abah, bukan mama sidin, tapi orang lain umatnya dihidupkan lagi. Sekarang pian kepada Nabi Muhammad, kada mungkin, mustahil melakukan demikian. Kada mungkin terjadi pada Nabi Muhammad. Itu karena ikam lemah cara pandang ikam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati bana, Nabi Isa itu apa mukjizatnya? Menghidupkan orang mati. Kenapa ikam bingung mendengar berita kayak itu? Kada percaya lawan para nabi, dipertanyakan iman kita. Nah, paham lah. Fanajatu abawaihi sallallahu alaihi wasallam wa imanuhuma bal husulu a'dham manazil ahli iman lahuma huwa i'tiqaduna. Sehingga salamatnya abah dan mama Nabi serta berimannya abah dan mama Nabi serta abah dan mama Nabi hari kiamat kelak akan menggapai kedudukan yang tinggi. Itu adalah keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah. Huwa i'tiqaduna. Ini yang kita yakini dan diyakini dari ratusan tahun, ribuan tahun yang lewat oleh para ulama-ulama ahlu sunnah, baik yang ulama zahir atau ulama batin, ulama hakikat. Mereka yakin abah dan mama Nabi selamat di akhirat. Jangan diutak-atik itu. Terkadang mereka nang bocap abah Nabi di neraka, mama Nabi kada selamat di akhirat. Ketika mana orang menyambat abah hikam gini dikumur disiksa, sarik. Sariknya lucu loh. Orang nang berkeyakinan abah Nabi itu di neraka, mama Nabi kena masuk neraka juga. Mamanya kebetulan mati juga nang bocap nih. Kita balas, mama ikam masuk neraka juga. Tuh dikubur mama ikam lenyap, pukuli malaikat, sariknya. Aduh, mamaku salah bang. Sebagaimana ikam sarik, kira-kira Nabi kayak apa ketika ikam sambat mama sidin kada selamat? Ikam menjadi sebagai umat ketika orang mau otak-atik tentang nasib mama ikam dikubur, ikam amuk. Tapi ketika orang mau otak-atik tentang nasib mama Nabi, rahim yang mengandung jasad mulia, ikam sambat di neraka lah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lebih cinta Nabi kah cinta kuitan seorang ikam nih? Nah, itu cara memahaminya. Rancu kita kalau empat keyakinan mama Nabi di neraka, rancu. Ya tadi jelulun orang non muslim yang anak masuk Islam bisa kada jadi. Muhammad mamanya jangan kawan selamatakan. Muhammad utusan Allah lah, kuitan aja masuk neraka, kada jadi aku masuk Islamnya. Tanggung jawab ikam. Gara-gara ikam menyebar paham nang kada-kada. Kita meyakini Rasulullah akan memberi syafaat pada jutaan umat manusia di hari kiamat. Kemudian pian madahakan rahim yang mengandung Nabi, kuitan Nabi kada selamat. Tumpulnya bang, berpikir gitu nah. Lucu kita. Kalau cara memandang kita sesempit itu tuh. Yashhadu bidzalika jalalatu qadrihi sallallahu alaihi wasallam wa ulu mansibihi inda rabbih. Yang dimana kita meyakini abah dan mama Nabi selamat itu di akhirat kena, ini terdukung melalui keagungan yang dimiliki Nabi dan tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah. Kada mungkin Allah kada menyelamatkan abah dan mama sidin. Fa idza kana al-wahid min ummati sallallahu alaihi wasallam yanaluhu min fadlillah wa rahmati biwasitatihi wa barakatihi ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar fa kaifa la yanalu abawahu min dzalikal haq al-awfar. Nah, di sini disebut logika yang ulun sampaikan. Umat Nabi aja yang bahkan kada bertemu Nabi, kita nang jarak kita ribuan tahun dari Nabi, akan selamat hari kiamat dengan syafaat Nabi, bisa masuk surga kita sebab syafaat Nabi. Lalu kok bisanya kita madakan kuitan Nabi kada dapat syafaat yang sama? Haratnya bang,
taharat kita pada mama dan abah Nabi. Taharat kita kepada kuitan Nabi. Nang 9 bulan mengandung Nabi, jasad Nabi itu Allah titip di rahim mulianya. Nur Nabi Allah titip kepada sang abah sebelum beristrikan Siti Aminah. Pian padahal masuk neraka. Pelecehan hakikatnya kepada Nabi SAW. Pelecehan itu kepada Rasulullah. Tankis, pian samanya mengurangi kedudukan dan derajat tinggi Nabi kita Muhammad SAW. Hati-hati. Waqad manallahu alaihima bimaziyati khuruji min bainihima rahmatan lil alamin. Dzakara dzalika ba'du syurah hadits. Sungguh Allah Ta'ala sudah menganugerahkan kepada kita, sudah Allah Ta'ala menganugerahkan kepada abah dan mama Nabi, yaitu menjadi perantara keluarnya Nabi ke alam dunia. Lalu sang perantara pian padahal masuk neraka. Nah, kada mungkin. Sebagaimana ini yang dijelaskan ulama-ulama hadis. Sin ma jawab amma fi sahihi Muslim anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam aina abi faqala inna abi wa abaka finnar. Nah, ini hadis. Lebih merinci kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jawaban kita ahlu sunnah seputar satu riwayat yang ada dalam Sahih Muslim? Nah, ada dalam Sahih Muslim, yang mana Sahih Muslim itu urutan kedua dari paling sahihnya kitab-kitab hadis. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim. Di dalam Sahih Muslim ada riwayat seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, "Wahai Nabi, abah ulun di mana?" Ujar laki-laki. Nabi menjawab, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya abahku dan abah ikam di neraka. Ada lafaz kayak itu. Bagaimana kita ahlu sunnah menanggapi riwayat ini nang di dalam Sahih Muslim? Jawabannya apa? Ada jawaban dan sanggahan ilmiahnya. Bagaimana sanggahannya? Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Supaya penasaran dia. Supaya semangat hadir majelis. Karena sudah isya ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu, menambah mahabbah, menambah rasa cinta, menambah rasa kesungguhan kita, ta'alluq kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.